Selamat datang di channel saya. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan terkait dasar sistem AVAC. Oke, sebelum saya mulai, mungkin boleh di like dan subscribe dulu ya. Ataupun jika ada yang mau dipelajarin hal-hal lain terkait engineering, seperti kompresor, HVAC, ataupun purified water, atau wastewater, atau Lean Six Sigma mungkin, ya boleh komen di bawah ya. Oke, kita mulai saja ya. Dasar-dasar sistem HVAC. Mungkin dari teman sebagian besar yang udah pernah dengar, apa sih HVAC, apa sih VAC? Sebenarnya sama aja ya. Cuman mungkin kalau nggak ada H-nya, ya heating, ya mungkin VAC aja atau AC aja, ya mungkin seperti itu. Sebelum kita memulai video ini, mungkin saya akan memberitahu dulu tujuannya ya. Setelah training ini akan dapat apa sih sebenarnya? Oke, mungkin pertama bisa mengetahui konsep sistem AVAC, bisa menghitung kebutuhan AVAC, dan mengetahui komponen utama pada sistem AVAC, bisa memilih AVAC sesuai kebutuhan. Ya, jadi kita bisa nyesuaiin nih budget kita, kebutuhan kita, berapa sih sebenarnya AC yang dibutuhkan ya. Oke, lalu bisa menghitung air change atau pertukaran udara di setiap ruangan. Setiap menitnya berapa kali sih, atau setiap jamnya berapa kali sih pertukaran udaranya. Oke, sekarang untuk video pertama ini akan saya jelaskan terkait residensial AC ya. Sebenarnya ada banyak sih. Ada VRV system, RF system, industrial application system, chiller, AHU, ataupun support komponennya ya. Oke, sekarang video ini hanya residensial AC aja ya. Oke, kita lanjut. Oke, definisi. Apa sih singkatan AVAC? Ya, AVAC itu singkatan kepanjangannya ya dari heating, ventilation, dan air conditioning. Heating itu pemanasan, ventilasi itu sirkulasi udara ya. Lalu air conditioning itu mengkondisikan udara ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya maknanya atau penjelasannya ya? HVAC adalah sebuah sistem yang mengatur atau mengkondisikan suhu, tekanan, dan kelembapan. Mungkin kalau pernah dengar mungkin RH atau humidity-nya berapa sih? Ya. Yang mengkondisikan atau mengatur suhu, tekanan, dan kelembapan suatu ruangan sesuai dengan kebutuhan atau rencana yang diinginkan. Biasanya nih kalau yang di bisnis-bisnis suka diatur nih yang terkait tekanannya berapa Pascal, kelembapannya dia berapa, maksimalnya berapa persen, seperti itu. Mungkin kalau kita di rumah kita tidak terlalu fokus terhadap itu ya. Tapi di dunia industri kita akan fokus terhadap tekanan dan kelembapan juga. Bukan hanya suhu. Mungkin kalau yang secara umum tempat lain ada AC-nya enggak, yang penting dingin seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jenis AC berdasarkan penggunaannya. Ada residential unit, nah seperti ini split wall, ya. Satu indoor, satu outdoor. Lalu ini ada ceiling cassette. Ya. Ceiling cassette. Kenapa disebut split? Karena antara indoor dan outdoor dipisah. Lalu ada split dah. Lalu seperti ini yang model baru ya. Satu outdoor bisa buat dua indoor. Nah, ini juga ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Ada plus dan negatifnya. Ya mungkin secara positifnya cuma butuh hanya satu outdoor ya. Tidak membutuhkan tempat yang banyak. Tapi secara negatifnya mungkin kalau outdoornya rusak, dua AC tidak bisa dipakai. Contohnya seperti itu ya. Mungkin banyak hal lainnya juga terkait positif dan negatif. Oke. Lalu jenis-jenis AC. Nah, ini ada yang bisnis type tadi, ada yang residensial ya. Ini ada yang bisnis type. Bisnis type ini kayak ini seperti standing floor, bisa kayak di showroom-showroom atau ruangan aula yang besar. Lalu ada VRF ya. Ini VRF itu umum ya, tapi kalau untuk punya Daikin dia ada namanya VRV. VRV ini variable refrigerant flow. Nah, kalau di Daikin itu VRV namanya
variabel refrigeran volume. Ya. Jadi dia tuh bisa diatur variabel berubah-berubah sesuai kebutuhan. Lalu yang biasa di industri nih, di high rise building ataupun di mall ya, ataupun di rumah sakit ataupun di pabrik-pabrik nih bisa ada chiller atau AHU atau FCU ya. Mungkin di mall juga bisa pakai FCU atau split duct modelnya ya. Dia bisa pakai chiller, bisa pakai AHU seperti itu. Ini. Oke, sebelum itu kita akan belajar mengukur ya, menghitung ukuran AC. Ini contohnya. Ada ruangan 3x3, terus tingginya 2,8. Secara simpel sih kita nggak usah bingung. Berapa sih kalau kita punya kamar 3x3 ataupun 4x4 kamarnya butuh AC-nya berapa PK? Biasanya yang sering jadi pertanyaan seperti itu. Ya, sederhananya seperti ini. Ya udah kita kali panjang kali lebar kali 500 bagi 9.000. Nah 500 dari mana? Itu memang dari basicnya ya, dasarnya. Jadi kita untuk simpelnya seperti itu. Terus 9.000 itu biasanya per 1 PK itu 9.000 BTU. Tapi kembali lagi ke acuan kita, kadang ada AC itu 1 PK enggak 9.000, mungkin 10.000 atau 9.200, 9.500 tergantung brandnya. Dia nyebutnya 1 PK. Tapi umumnya kita sebut aja, kita generalin 9.000 itu 1 PK. Nah, kalau ukurannya 3x3 kali 500 terus bagi 9.000, itu kita cuma butuh setengah PK untuk ruangan ini ya. Ruangan ini cuma butuh setengah PK. Kita tidak perlu menghitung tingginya. Lalu kalau kita mau ngitung sebenarnya seperti apa? Nah, ini ada rumusnya ya. Panjang kali lebar kali tinggi kali E kali I. Ya. Panjang kali lebar kita rubah nih. Panjang lebar tinggi kita rubah dari satuan meter ke feet gitu kan. 1 meter itu 3,28 feet. Ya, bisa dilihat 3,28 feet. Lalu nilainya 10 kalau ruangannya. Misalnya kita udah punya 2 lantai. Kalau kita punya 2 lantai, kita masukinnya nilainya ini 10. Dan kita kalau di lantai bawah ya, kalau kita lantai atas ya kita nilai 18. Atau kita punya 3 lantai. Kalau 3 lantai kita di lantai 2, kita masukinnya 10 karena berinsulasi. Itu kalau kita di lantai atas ya di 18. Kalau kita cuma 1 lantai ya jelas nilainya di 18. Untuk I, ini jika dinding terpanjang menghadap utara itu nilainya 16. Kita tinggal lihat nih mana yang paling panjang gitu kan. Kalau seandainya sama itu 3x3 ya kita anggap aja sama lah ya. Misalnya atau mau barat mau timur ya kita masukin aja angkanya. Misalkan menghadap mana, rumah kan dindingnya mungkin segi 4 ya. Pasti ada selisih sedikit ataupun sama, bisa sama, tapi kalau kata sama tinggal kita mau arahnya ngambil kemana gitu kan. Kita tentuin aja sendiri. Itu efeknya juga kalau cuman ini aja nggak terlalu tinggi. Ini kita kasih contoh perhitungannya ya. Tadi kan 3x3 kali 2,8. Ini kita rubah nih. Nah, kita pakai ruangannya di lantai bawah ya, pakai nilai 10. Lalu nilai 16, jadi dinding terpanjangnya di menghadap utara. Nah, hasilnya gini, 2.300 BTU. Lalu mau menjadikan PK, kita bagi 9.000, 0,26 PK. Biasanya yang setengah PK cukup. Kan? Nah, bagaimana kalau kita nilai PK tertinggi, misalkan kita dipasang di lantai atas. Berarti E-nya di 18, I-nya kita misalkan menghadap barat ya. Nah, maka perhitungan seperti ini ya. Dikali 18 kali 20. Jadi kalau mau kita menjadikan PK itu 0,59 PK. Ataupun kita cari 5.300 BTU. Kita lihat spek AC-nya. Bahkan ada AC itu yang 1 PK itu yang 5.500 ataupun 6.000 BTU. Jadi dianggap 1 PK. Jadi kita bisa lihat, kita bisa cari ya AC di sana, di luaran ya, di ya misalkan di e-commerce ya, yang udah lah kayak Lazada, Tokopedia ataupun Shopee, kita bisa lihat dia spesifikasinya berapa BTU. Kita kalau mau itu seperti ini. Kalau mau jadikan PK seperti ini ya. Nah, ataupun kalau yang kita umum ya ini biasanya 0,75 atau 3/4 PK. Oke. Nah, tipe AC split ya. Ini contoh AC split yang apa sih disebutnya AC split? Ya tadi mungkin sebelumnya saya sudah jelasin.
AC split itu karena outdoor dan indoornya dipisah ya. Jadinya split dah, dipisah. Indoor sama outdoornya dipisah, tidak jadi satu ya. Nah ini contoh yang ini split wall, biasanya ini ceiling caset, ini split duct, ini standing floor ya. Mungkin bagi teman yang belum pernah lihat bisa lihat gambar ini ya. Nah ini general AC secara umum ya. Ini secara umum seperti ini. Nomor satu nih power cable. Power cable ini kalau untuk split wall biasanya powernya ke indoor ya. Nah tapi nggak semua ya. Perhatikan nih, nggak semua AC ya, AC split ini powernya itu di indoor, ada juga yang di outdoor, contohnya standing floor ya. Dia kalau yang udah 5 PK 6 PK kalau nggak salah dia powernya di outdoor, jadi nanti kontrolnya dari outdoor ke indoor seperti itu. Sama lah, kalau kontrol kan pasti indoor outdoor ya, cuman powernya kita siapin powernya di outdoor seperti itu. Perhatikan lagi ya. Lalu ada nomor 2, ada front panel, ada filternya nih sering kita cuci ya, termasuk yang ini di outdoor kita cuci juga ya. Oke, mungkin bisa dibaca ya, diperhatikan lagi ini. Nah ini secara umum flow-nya ya. Ini dari kompresor dengan high pressure, bentuknya gas ya. Lalu di sini lewatin kondenser di outdoor, dibuang ya. Ini dia nyemprot keluar nih buat ngademin biar nggak terlalu panas. Dorong ke sini, jalan, lalu dirubah nih di sini ya, dirubah menjadi liquid. Itu jalan ke sini. Nanti di sini didorong nih buat ke dalam ruangan nih. Ini karena kan di indoor ya, buat dalam ruangan, dorong keluar lagi, di sini dirubah lagi nih. Jadi gas lagi seperti itu. Dan terus seperti itu ya sirkulasinya. Ini sedikit ada video gambaran sebenarnya ya. Ya, ini videonya nih. Dari kompresor ke kondensor, lalu ke receiver ini dirubah ya. Dirubah menjadi liquid, lalu dorong ke evaporator, dia keliling sambil disemprot ya, ada blowernya, blower indoor, lalu balik lagi ke sini, jadi gas lagi sini, karena posisinya di kompresor ini harus gas, tidak boleh liquid. Oke, nah ini komponennya ya. Komponen pada sebuah AC, ada kondenser di outdoor, lalu ada evaporator yang mungkin belum pernah lihat ya. Ini di indoor ya. PCB ini ada di indoor, ada di outdoor, lalu kompresornya sendiri nih, mesin penggerak utamanya ya. Lalu ada pipa refrigeran, ada fan. Ini ada di buat outdoor, yang ini indoor. Buat dorong ke dalam ruangan, yang ini nih. Ini buat ngebuang panas di luar ya. Oke. Komponen pendukungnya ya. Ini saya seperti aja sedikit. Ini strainer. Ini dia waktunya untuk nyaring ya, nyaring termis, ini untuk baca sensor suhu ya. Suhu di ruangannya berapa sih kalau saat dia udah mencapai settingan, misalnya di setting di remote 27. Terus dia udah 7 nih, dia ngebaca 27, mati outdoornya. Ini overload pada saat tekanannya berlebih atau seperti apa dia akan nge-trip. Lalu ini akumulator, dia untuk memisahkan ya, memisahkan liquid dan gas supaya tidak masuk ke kompresor. Kasarnya safety-nya kompresor lah. Lalu ada kapasitor, ini untuk menyimpan cadangan energi terkait elektrikalnya. Lalu ada motor indoor dan outdoor, ini yang menggerakkan nih. Motornya si indoor sama di outdoor ya. Oke. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pemilihan AC? Nah, ini nih, kalau kita nih mau beli AC,
Apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama ini nih, satu ya, kapasitas pendinginan. Setelah kita tadi hitung, ya, dia butuhnya berapa BTU sih, ya kan? Nah ini W ini ya, W ini cooling capacity ya. Kalau yang bawah watt ya, biar nggak salah. Berapa BTU sih? Nah kita lihat speknya berapa BTU. Lalu nomor 2 dayanya, listriknya. Ini watt ya. Wattnya berapa? 380, 580. Nah kita lihat di rumah. Di rumah itu langganannya berapa watt? Kalau di rumah langganannya cuma 600 VA, ya kalau kita pakai AC ini ya nggak kuat. Kita harus pakai yang seperti ini, yang lebih kecil, setengah PK. Oke ya. Lalu panjang pipanya. Jangan sampai kita pasang AC di lantai bawah, outdoornya di lantai atas, di rooftop, di lantai 2, rooftop lantai 3. Lebih dari 15 meter, nanti AC-nya nggak dingin, percuma. Jadi kita harus lihat maksimalnya berapa. Jangan kepanjangan, semakin dekat semakin bagus, karena kerjanya dia tidak capek ya. Lalu ini ya jarang orang pertimbangkan nilai COP ya. COP ini lebih ke arah efisiensi atau savingnya sih. Umumnya nilainya 3 ya, rata 3 sekian, paling tinggi 5. Jadi semakin tinggi COP-nya semakin saving ya. Lalu jangan terkecoh dengan harga ataupun brand ya. Contohnya ini nih, ini kalau nggak salah di Tokopedia. Kita lihat nih hasilnya. Ya, harganya 2,7. Harga di 90. PK-nya setengah PK, BTU-nya 5.000 ya. Lalu kita bandingkan satu lagi. Harganya 2,5. BTU-nya 6.000, lebih tinggi dari ini. Harganya lebih murah. Wattnya dia 450 watt. Ya, refrigerannya juga beda. 410. Nah, kita tinggal pilih nih. Kita mau cari apa? Mau cari brand ya, ini Daikin, atau kita mau cari yang kapasitas tinggi 6.000. Polytron lebih murah. Contohnya seperti itu. Kita harus bandingin ya, atau kita mau cari yang saving. Ini 390, ini 450 ketinggian, nggak kuat listrik kita, pakai yang ini. Ya udah kita pilih ini. Karena listrik kita kalau pakai ini pas-pasan, belum TV, belum kulkas dan lain-lain. Ini lebih hemat. Seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu kita arahnya mana, ke arah listriknya, ke arah BTU-nya, atau ke arah harganya, atau apa ya. Kita harus membandingkan apel ketemu dengan apel. Oke. Hal apa sih yang perlu diperhatikan jika membandingkan harga pemasangan suatu AC? Misalnya kita mau masang AC nih, kita bisa ya kan. Yang satu vendor satu mahal, vendor 2 murah. Kenapa? Kita harus membandingkan dulu. Contohnya ini nih, merek sama ukuran pipa. Merek sama ukuran pipa itu kan mempengaruhi harga. Banyak pipa, oh ya ini pipa untuk setengah PK, ya misalkan gitu kan. Tapi pertanyaannya berapa tebal pipanya atau brand pipanya apa nih, ya kan. Biasanya yang bagus itu minimal 0,6 sampai 0,8 tebelnya ya. Di bawah itu jelek, bukannya jelek, mudah pecah ya. Kalau dia ngemasang yang nggak hati-hati mudah pecah. Nanti kalau udah AC-nya udah jalan di rumah, dikit-dikit bocor freon. Nah, itu yang sering kita hadapin lah, freonnya kurang seperti itu. Merek dan ukuran instalasi kabel. Nah, kabelnya pakai apa? Kabelnya pakai ya maaf gitu, kayak Ethernet. Terus satu lagi pakainya Supreme atau kabel Indo. Pasti harganya beda ya. Lalu ataupun pakai kabel yang tidak ada brandnya gitu ya. Nah, itu pasti lebih murah lagi. Lalu instalasi pembuangan airnya, apakah pakai selang doang atau pakai pipa atau seperti apa, ada bobokan atau enggak. Nah, lalu merek MCB. Nah, MCB pun juga ngaruh harga. Ada yang Schneider pun ada lagi, ada Domai, ada ICN, lalu ada merek ABB, ada merek Merlin Gerlin dan sebagainya. Banyak. Jadi itu akan mengaruh harga semuanya. Jadi jangan lihat murahnya, tapi lihat apa sih, kenapa sih dia bisa murah gitu ya. Oke, lalu hal apa sih yang perlu diperhatikan pemasangan AC? Nah, ini kalau kita masang indoor ya, para diperhatikan nggak boleh mepet atap nih. Ini 15 cm. Terus tembok nggak boleh mepet tembok 15 cm ya. Terus dari bawah juga sama.
250 cm atau 2,5 meter. Lalu yang indoor juga sama, perlu diperhatikan. Ini yang kalau kita punya ruangan sempit nih, usahakan untuk outdoornya dia punya jarak 2 meter ya, karena buat sirkulasi udara. Karena kalau dia nggak 2 meter, nanti udara yang disemburkan oleh outdoornya, kondensor yang ngebuang udaranya, dia tidak maksimal, jadi panas yang kebuang kurang gitu. Jadi ke indoornya akan mempengaruhi lebih panas gitu. Jadi akan berat kerjanya. Kalau di sini bisa panas kebuang, di sini juga dia tidak kerjanya tidak terlalu berat ya. Jadi perlu diperhatikan seperti ini. Lalu jenis AC/DC berdasarkan motor penggeraknya. Nah, pernah dengar kan? Nah, inverter atau non inverter. Perbedaannya di mana sih? Nah, ini contohnya harga. Ya, harganya inverter sama non inverter mahal, jauh. Ini inverter 4,2, non inverter 2,7, hampir 2 kali lipat. Efisiensi mungkin seperti ini, ya. Yang satu bayar 14.000, satu bayarnya 5.000 per hari ya. Ini contoh aja sih, tapi setiap AC kan punya kita punya perhitungan sendiri ya. Ini anggaplah perhitungan kasarnya seperti ini. Lalu jenis sprayernya biasanya suka berbeda. Ada 401 atau 410A atau non inverter R32. Ada juga inverter yang R32 juga. Kembali lagi ke brandnya ya. Contohnya kayak ini nih, brandnya Daikin inverter R32 gitu. Jenis-jenis freon atau refrigeran ya. Nah, ini ada banyak nih, ada R290. Nah, tapi ini sudah tidak ada ya, mudah terbakar dan tingkat pendinginannya rendah. Lalu ini juga R2 framework potensi pemanasan perusahaan ozon ya. ODP, ozone depletion ya. 0,05 dibanding freon lain yang nilainya 0 yang merusak bumi ya. Lalu R32 mudah terbakar tapi masih ramah dan ramah lingkungan. Lalu R410 atau 401A biasanya digunakan untuk AC jenis inverter ya. Nah, ini perbandingannya ya. Jadi ODP itu apa sih? Ozone Depletion Potential, GWP Global Warming Potential. Nah, ini jadi yang R22 sudah tidak ada sekarang ya. Jadi yang umum itu di R40 sama 32, yang 29 juga tidak ada. Karena ini dia merusak ozon, makanya dihilangkan. Nah, untuk mobil ya, mungkin orang bingung untuk mobil pakai apa sih? Umumnya pakai R134A, pendinginan AC mobil ya. Lalu untuk R11 itu flashnya itu penyimpanan pipa refrigeran. Ada juga pakai cuci pipa refrigeran itu juga pakai nitrogen ya untuk flashing, untuk membersihkan kotoran di dalam pipa. Nah, jenis-jenis pipa mungkin yang belum tahu. Pipa refrigeran kan umumnya orang bisa ngeliat ini ya. Ternyata di lapangan atau di proyek itu banyak. Ada ya, contohnya inilah secara general ada 3. Satu yang batangan, ya, ini yang batangan tanpa insulasi. Lalu ada yang roll ya tanpa insulasi. Nah, ini ada yang roll pakai insulasi. Nah, yang roll ini ada yang insulasi. Nah, dia dipisah. Biasanya kalau yang ini tuh jadi satu antara liquid dengan gas. Nah, ini dipisah satu-satu. Nah, lalu nanti pada saat pemasangan kita pasang isolasi sendiri. Tinggal kita atur ketebalannya berapa gitu sih. Supaya tidak kondensasi dan bocor atau netes ya. Nah, ini tabel ukuran pipa kapiler ya. Misal setengah PK berapa sih ukurannya? 6 PK berapa? Seperti itu. Nah, ini perlu diingat ya, jika menggunakan freon 401 atau 410A minimal menggunakan ketebalan pipa 0,7. Kenapa? Karena tekanannya lebih tinggi dari R22 dan R2. Ya, ini standarnya ya. Lalu bisa dilihat ya, contoh perbandingan lagi nih. Ini AC-nya per meter 40.000, ini 46.500. Sama-sama untuk 1 PK ya. Oke, 1/4 kali 3/8, 1/4 kali 3/8. Yang beda apa? Pertama, brandnya beda. Dan tebalnya bisa dilihat sini. Kapasitasnya sekian ya. Tebalnya 0,5. Yang ini 0,61 aja. Kembali lagi kebutuhan, kalau memang kita mau quality ya ini, karena 0,61. Kita lihat semakin tebal semakin bagus. Cuman ya biayanya pasti lebih mahal.
ya. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, bagi pemula mungkin jenis AC hanya tahunya yang di rumah ya. Jadi ini yang di rumah nih, indoornya nih, bawahan unit nih, bisa kita konekin ke selang atau ke pipa yang udah dipasang. Ini access split wall. Nah, ini sealing kaset. Nah, sealing kaset itu biasanya pembuangannya ditampung di AC-nya, begitu dia mencapai batas maksimal, pompanya ini ada pompanya nih. Ini pompanya bergerak, jalan, atau dia bekerja. Terus begitu penuh, dia kerja nyedot, buang ke instalasi. Terus tipe yang sealing kaset ya. Jadi dia pakai pump. Lalu ada lagi yang sealing duct, tipe ducting, misalnya mungkin di mall ya, atau di gedung-gedung. Nah, jadi dia tuh, ini unitnya nih, unit indoornya, lalu di bawahnya ada fan. Jadi drainnya netes ke pan ini, lalu pan ini dialir ke pembuangan. Ini ke aliran pembuangan, dan ini dipasangnya gravitasi tanpa ada pump. Yang ada pumpnya ini aja, tipe sealing kaset. Oke, lalu spesifikasi ya. Ini kita harus tahu baca spesifikasinya ya. Ini kita harus bisa bedain nomor 1, nomor 2. Nomor 1 itu cooling capacity W, sama W juga satuannya. Mungkin ada juga yang KW ya. Kalau yang besar-besar mungkin udah KW. 1,4 KW, 2 KW, 2,6 KW. Nah, kalau yang bawah itu watt. Dayanya, butuhnya berapa sih dayanya, listriknya berapa watt sih. Nah, ini yang bawahnya ya. Nah, kalau umumnya 1 PX 9.000, contohnya 9.000 ya. 1 KW sama dengan 3.400 ya. Nah, berapa cooling capacity-nya 2.640. Ini kalau ini berapa? Kalau cooling capacity-nya 2.640 berapa BTU sih? Nah, ini per KW jadi berapa PK? Jadi 1 PK. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, selain itu ukuran kabel. Nah, ukuran kabel kita bisa menghitung ya. Kospi di rumah itu misalnya 0,8 sampai 99% ya. Oke, 30. Lalu kita pakai rumus nih. Misalkan ini AC-nya itu 380 watt ya. 380 watt kali 1,2. 1,2 ini karena 100% dikurang 80% sama dengan 20%. Jadi 1,2. Ya, kalau kita mau kali ya. Ini cara simpel 1,2, jadi listrik di rumah itu rata-rata 660 VA atau 900 VA ya. Lalu kita kalkulasi ini ya, kalkulasi 456 VA ya. Jadi kalau AC ini 380 watt, kita brutonya berapa ampere sih kabel untuk kabelnya? Ini 1,2 ampere ya. Lalu ukurannya berapa? Nah, ini salah satu brand yang sudah SNI ya. Jadi kita lihat nih, tebalan kabelnya berapa? 1,5, 2,5 ya. Nah, ini ampernya, ini in air ya, berarti dia kabelnya tidak dipendam di tanah ya. Nah, kalau 1,5 itu dia bisa mencapai daya 19 ampere ya. Jadi kalau 1,2 ampere itu cuma butuh 1,5 mili untuk kabelnya ya. Tapi kembali lagi pastiin brandnya ya. Setiap brand kualitasnya beda, jadi kita harus baca detailnya dulu, speknya seperti apa. Oke. Nah, tadi sudah membaca COP dan ER, coefficient of performance. Ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Kalau kita COP-nya paling tinggi 5, ini 5 tuh terlalu tinggi banget. Contohnya ini 3,8 lah ya. Ini COP ya, COP 3,87 bagi 5 kali 10% ya. Nah, ini anggaplah dia cuma ada 10%-nya ya. Efisiensi persentasenya 29 bagi 380 kali 100%, 7,6%. Efisiensinya seperti ini persentasenya. Contohnya, penggunaan AC 12 jam sampai 1 bulan, tagihan listrik 1.200 per tahun. Tinggal kita kali 12 jam, kali 380 watt, kali 30 hari, segini KWH-nya.